Chapter 146. Dua murid pil Streamsec terbang dengan liar, dan jubah mereka mencambuk. Wajah mereka pucat, dan bahkan kulit mereka tampak ditekan dari bawah. Mereka sangat ketakutan ketika angin liar menghantam mereka, mengubah mereka menjadi perahu dayung dalam angin topan ketika kekuatan yang menumbangkan gunung, mengeringkan air membanjiri mereka, membuat mereka terhuyung-huyung ke belakang, darah mengalir keluar dari mulut mereka. Murid perempuan itu gemetar hebat, darah mengalir keluar mata, telinga, dan hidungnya. Saat dia menjauh dari Bai Xiaon, dengan cepat menjadi jelas bahwa dia tidak bisa menahan kekuatan yang mendorongnya. Dia menjerit-jerit saat pertama matanya meledak, lalu kepalanya, dan kemudian seluruh tubuhnya. Dia langsung berubah menjadi kabut darah yang tersapu oleh angin. Tidak, teriak murid laki-laki itu. Darah mulai mengalir keluar dari mulutnya, dan dia gemetar hebat. Dunianya mulai menjadi hitam, dan dia menjerit kesakitan. Tidak pernah dalam mimpi terburuknya dia bisa membayangkan bahwa dia akan memprovokasi seseorang yang tidak dapat dilukiskan seperti surga. Energi dan tekanan terasa seperti sesuatu dari seorang tetua di sektenya. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak harus dialami oleh seorang murid kondensasi Qi, sesuatu yang bahkan tidak ada yang terpilih yang dia kenal, Fang Lin, bisa lawan. Itu salah. Informasi yang diberikan sekte itu benar-benar salah. Jangan bunuh aku. Aku. Murid lelaki yang berlumuran darah itu mogok mental, dan mulai memohon dan menangis. Dia tidak ingin mati, dan tidak tahan dengan teror yang dia rasakan. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Bai Xiaon melangkah maju dan mencengkeram lehernya. Keponakanku Yo, tidak ingin mati, geramnya. Dan kamu tahu apa? Aku juga tidak ingin membunuh siapapun. Bai Xiaon bukan tipe orang yang berteman dengan sembarang orang. Hatinya milik sekte Stream Roh. Tidak masalah bagaimana itu terjadi, baginya, sekte Stream Roh ada di rumah. Dia mengencangkan cengkeramannya, dan suara retak bisa terdengar ketika leher murid pil Stream Sek hancur. Matanya melotot, dan kakinya berkedut beberapa kali. Lalu dia mati. Segalanya menjadi hening. Bai Xiaon melepaskan cengkeramannya dan kemudian berjalan kembali ke mayat You You Dao. Dia menghela nafas. You You Dao, katanya dengan lembut, izinkan aku untuk membawa kamu kembali ke sekte. Dengan itu, ia memasukkan mayat You You Dao ke dalam tasnya yang dipegang, mengambil botol daunnya tetapi meninggalkan tasnya yang tidak tersentuh. Adapun orang-orang dari pil Stream Sect, dia mencari mereka dengan saksama. Sebelum pergi, dia menaruh isi 4 botol dao yang telah dia kumpulkan ke dalam botol miliknya. Secara keseluruhan, mereka bahkan belum mengumpulkan setengah dari yang dia miliki sendiri. Pada akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk melihat apa yang dikatakan Slip Giok murid-murid pil Stream Sect tentang dirinya. Bai Xiaon dari sekte Stream Roh. Seorang jenius dalam dao pengobatan, diduga penyu kecil sekte. Teknik tidak dikenal, kecakapan pertempuran tidak jelas. Terkadang lemah, terkadang kuat, memiliki banyak koleksi benda magis. Mengambil tempat pertama dalam pertempuran yang dipilih sekte itu, kemungkinan karena kelalaian di pihak Ghost Fang. Jika kamu bertemu dengannya, khawatir tentang daunnya obat, bukan kecakapan pertempurannya. Serang dia 2 lawan 1. Bai Xiaon tidak yakin dari mana pil Stream Sekte mendapatkan informasi mereka, tetapi sekarang dia bahkan lebih ingin tahu tentang apa informasi dari sekte aliran mendalam dan sekte aliran darah. Dengan itu, dia pergi. 4 jam kemudian, seorang pemuda tanpa ekspresi mendekati tempat kejadian. Itu tidak lain adalah Fang Lin dari pil Stream Sect. Dengan mata berkilauan, dia melihat ke sekeliling area untuk menentukan apa yang telah terjadi. Tak lama, dia berdiri di tempat Bai Xiaon mengeluarkan raungan yang kuat. Dia menutup matanya seolah sedang mencari pencerahan. Segera, ekspresinya berkedip, dan matanya tersentak terbuka. Sangat kuat. Siapa yang melakukan ini? Lagu kue. Ghost Fang. Nini Slash. Fang Lin menarik napas dalam-dalam saat keinginan untuk bertarung bangkit di hatinya. Melihat sekeliling, dia mengidentifikasi jalan yang diambil Bai Xiaon ketika dia pergi, dan kemudian mengambil arah yang berbeda, tidak mau melakukan kontak saat ini. 4 jam kemudian, orang lain muncul. Dia adalah seorang lelaki tinggi kekar yang dikelilingi oleh nyala api. Setelah melihat sekeliling, matanya mulai bersinar, dan dia mulai terengah-engah. Itu bukan Song Kue, juga bukan Nini Slash. Mungkinkah itu Ghost Fang? Sialan. Aku tidak ingin memprovokasi salah satu dari ketiganya. Pria ini tidak lain adalah Lei Shan. Setelah melihat sekeliling, dia ragu-ragu, tidak dapat menentukan dengan tepat ke arah mana sosok menakutkan yang bertanggung jawab atas adegan itu telah mengambil. Sambil menggertakkan giginya, dia secara acak memilih arah, yang kebetulan adalah arah yang sama yang diambil Bai Xiaon. Waktu berlalu. Selama 3 hari berikutnya, beberapa orang melewati daerah itu. Beberapa mengambil petunjuk, yang lain tidak. Pada malam hari ketiga,
Song Kue mendekat. Meskipun jejak pertempuran sebagian besar hilang pada saat itu, dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh di daerah itu. Jongkok, dia meletakkan tangan kanannya ke permukaan tanah. Sesaat kemudian, matanya bersinar terang. Energi seperti itu. Ini bukan Inislash atau Fang Lin. Juga bukan Ghost Fang. Kalau begitu, itu pasti Bai Xiaon. Sempit matanya, dia berbalik dan melesat ke kejauhan. Sekitar waktu yang sama, Bai Xiaon juga melaju kencang melalui dunia pedang. Setiap kali dia menemukan Bane Beast Air String, dia akan membunuhnya dan mengumpulkan energi Air String-nya. Lebih banyak cairan abu-abu menumpuk di botol daonya, tapi dia masih jauh dari kemampuan untuk membentuk kristal tangkapan bumi. Di daerah saat ini, Bane Beast menyediakan energi bumi yang jauh lebih banyak daripada yang berasal dari masa lalu, tetapi sayangnya, mereka lebih sulit ditemukan. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bepergian ke sana kemari. Rupanya, Bane Beast Air String sebagian ilusi dan sebagian korporeal, memungkinkan mereka untuk bergabung ke udara itu sendiri. Mereka sangat sulit dilacak, dan kadang-kadang bahkan secara acak menghilang di tengah perkelahian. Kalau bukan karena indera luar biasa Bai Xiaon, dia mungkin bahkan tidak bisa mendeteksi mereka. Mereka hanya akan terwujud jika kamu sangat dekat dengan tempat persembunyian mereka. Kalau tidak, mereka akan tetap tersembunyi. Aku perlu mencari metode yang lebih baik. Cara terbaik adalah dengan mendapatkan sekelompok Bane Beast Air String di area yang sama. Metode aku saat ini terlalu lambat. Bahkan menyerang murid dari sekte lain tidak akan cukup cepat. Bahkan ketika dia merenungkan masalah ini, dia tiba-tiba berhenti di tempat. Suara Wo-Xing kemudian bisa didengar ketika tangan bersisik mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ketika itu tidak mengambil apa-apa selain udara, itu mulai menarik kembali, tetapi sebelum itu bisa, Bai Xiaon meraih dan meraihnya. Kemudian, dia menyentakkan tangannya ke belakang, dan tabrakan gemuruh terdengar seperti cermin raksasa yang pecah. Pada saat yang sama, Bane Beast Ground String mirip keras setinggi 3 meter diseret keluar dari udara tipis. Itu tidak memiliki rambut, hanya sisik hitam, dan saat Bai Xiaon menyeretnya keluar, itu mengeluarkan raungan yang kuat. Matanya bersinar dengan keganasan, tetapi kecerdasannya sangat sedikit. Hampir segera, ia berusaha menerkam Bai Xiaon, yang matanya berkedip ketika ia mengulurkan tangan kirinya dan meraih leher kera. Alih-alih menghancurkannya, ia menariknya sedikit lebih dekat dan mulai memeriksanya dengan cermat. Segera, matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Jika aku bisa membuat obat roh yang bisa menarik Bane Beast ini, itu pasti akan menyelesaikan masalah. Lalu aku bisa membentuk kristal tangkapan Air String lebih cepat. Setidaknya, itu akan lebih cepat daripada mencoba membunuh dan merampok murid-murid lainnya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon berjalan ke kejauhan, mata berkilauan, kera di belakangnya. Tujuannya adalah sebuah lembah di depan, di mana ia menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi dan mempelajari Bane Beast. Tatapannya yang kuat membuat benda itu menggigil, seolah-olah hanya dengan melihatnya ia dapat melihat segala sesuatu tentang struktur internalnya. Tentu saja, kebenarannya adalah dia tidak bisa melakukan itu. Pada saat ini, Bane Beast ini hanya menjadi subjek penelitian, seperti halnya beberapa ular pernah kepadanya bertahun-tahun yang lalu di 10.000 lembah ular. Jika dia ingin membuat obat roh yang secara khusus menargetkan binatang seperti ini, maka dia jelas perlu mempelajarinya di banyak tingkatan. Dengan mata menyala-nyala, dia meraih ke dalam tasnya memegang dan mengeluarkan pedang terbang. Segera setelah itu, dia mengiris dada Bane Beast. Keesokan harinya, matanya memerah saat meninggalkan lembah. Tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan hewan buas biasa. Mereka memiliki organ yang sama, dan bahkan memiliki darah. Namun, begitu mereka mati, semua itu lenyap dan berubah menjadi energi Air String. Hal aneh lainnya adalah bahwa Bane Beast Air String tidak memiliki makanan di dalam perut mereka. Apakah mereka tidak perlu makan makanan? Dengan itu, dia menangkap Bane Beast lain untuk melakukan percobaan lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, semakin banyak murid muncul di daerah itu, yang dapat dianggap sebagai bagian tengah dari dunia pedang. Beberapa dari mereka menyerang murid-murid lain untuk mencuri botol dao mereka, yang lain mengejar Bane Beasts. Pada saat ini, Bai Xiaon telah mempelajari lebih dari 10 Bane Beast yang berbeda, dan matanya lebih merah dari sebelumnya. Rambutnya acak-acakan, dan dia hampir tampak seperti sudah gila. Penglihatan yang buruk, dan indera penciuman yang buruk, namun mereka tampaknya sangat tanggap. Bagaimana mereka bergabung ke udara? Bagaimana mereka terbentuk dari energi Air String? Dan mengapa mereka menyerang para pembudidaya? Bai Xiaon sekarang sepenuhnya terbenam dalam dao pengobatan pada saat ini. Melanjutkan menggumamkan pertanyaan pada dirinya sendiri, dia mengkonfirmasi bahwa Bane Beast akan selalu mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dan melakukannya dengan keganasan haus darah. Tunggu sebentar. Hatinya mulai berdebar ketika dia menyadari bahwa dia mungkin ke sesuatu. Tiba-tiba mendongak,
Dia bergegas ke depan untuk menemukan Bane Beast untuk mengkonfirmasi teorinya yang baru. Tak lama, beruang Airtring 9 meter panjang muncul di depannya. Itu ditutupi dengan sisik hitam, dan saat ini sedang dikepung oleh 5 murid dengan jubah panjang berwarna merah darah. Jelas, mereka adalah murid aliran darah aliran. Niat membunuh mereka mengamuk, dan mereka tampaknya tidak peduli tentang apapun kecuali pembunuhan itu. Mereka bahkan tidak peduli ketika salah satu murid mereka tiba-tiba terbunuh. Mata Bai Xiaon berkilauan saat ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah daerah. Bahkan ketika 4 murid Bloodstream Sekte sedang bersiap untuk meluncurkan salvo lain, kabur muncul dan seseorang mengulurkan tangan dan meraih beruang besar. Mata para murid Bloodstream Sekte menjadi lebar. Tak satu pun dari mereka segera mengenali Bai Xiaon, tetapi mereka bisa mengatakan bahwa ia mengenakan pakaian Sekte Stream Roh. Segera, senyum dingin muncul di wajah mereka, serta cemoohan. Selama pertarungan mereka dengan beruang, mereka menyadari bahwa ia memiliki kualitas khusus tertentu, termasuk kekuatan tubuh yang mengerikan. Chapter 147. Dia akan terbunuh. Orang-orang Sekte Stream Roh semua begitu sombong. Itu Bane Beast tingkat menengah, bukan Bane Beast tingkat rendah. Apakah dia ingin mati? Para murid Sekte aliran darah terkekeh dingin ketika mereka membayangkan pesta makan merobek murid Spirit Stream Sekte menjadi tercabik-cabik. Namun, bahkan ketika senyum dingin muncul di wajah mereka tiba-tiba bergetar, dan mata mereka membelalak karena tidak percaya dan kaget. Apa yang mereka lihat adalah Bai Xiaon. Rambutnya berantakan total, meraih beruang itu, yang meraung menakutkan. Ia kemudian memamerkan giginya seolah-olah merenggut lengan Bai Xiaon dari tubuhnya dan mencabik-cabiknya. Namun, begitu tangan Bai Xiaon menguncinya, beruang itu bertindak seolah-olah segunung tekanan baru saja merubuhkannya. Suara gemuruh bergema saat Bai Xiaon mendorong beruang itu ke tanah. Tanah bergetar, dan keempat murid sekte aliran darah semuanya tersentak, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Kekuatan yang luar biasa. Mereka berempat menelan ludah, namun, tidak mau pergi begitu saja. Bahkan ketika mereka memandang Bai Xiaon, dia sekali lagi melakukan sesuatu yang membuat mereka gemetar. Tenggelam saat dia dalam penelitiannya, dia benar-benar mengabaikan murid aliran darah sekte. Sebuah pedang terbang muncul di tangan kirinya, dan di depan mata semua murid sekte aliran darah, dia mulai mengiris lengan Bane Beast. Darah disemprotkan kemana-mana, bersama dengan energi bumi. Perjamuan itu melolong, dan Bai Xiaon, tampaknya terganggu oleh suara itu, memotong lehernya. Mata murid Bloodstream Sect melebar, dan mereka mulai gemetar dan kembali, mata memancarkan penghormatan terhadap Bai Xiaon. Bai Xiaon tidak memperhatikan. Setelah waktu yang cukup lama untuk membakar setengah dupa, ia berhasil membedah sepenuhnya Bane Beast. Meskipun potongan-potongan itu sudah mulai memudar, hanya melihat beruang yang diiris membuat murid-murid aliran darah sekte merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak. Apakah dia? Apakah dia memiliki dendam dengan Bane Beast tertentu? Atau apakah dia selalu melakukan itu pada mereka? Surga. Itu hal paling menakutkan yang pernah aku lihat, bahkan di sekte aliran darah. Itu pasti hobi yang bengkok dari. Salah satu murid mengeluarkan slip batu giok, memeriksanya, dan kemudian berkata, itu Bai Xiaon. 3 murid lainnya tersentak mendengar nama itu disebutkan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka mulai mundur, melakukan segala yang mungkin untuk mencapai sejauh yang mereka bisa. Beberapa waktu kemudian, mata Bai Xiaon bersinar dengan kegembiraan. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia bangkit dan mulai mondar-mandir, kadang-kadang menggerakkan tangan dengan satu tangan. Aku mengerti sekarang. Bane Beast terlihat seperti binatang buas biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang mereka. Energi spiritual bermanfaat bagi mereka seperti energi pembumian bagi para pembudidaya yang mencoba mencapai pendirian yayasan. Itu sebabnya murid manapun yang dimakan oleh mereka langsung menghilang menjadi sia-sia. Mereka benar-benar terserap. Hahaha, aku pasti bisa meramu pil yang aku butuhkan. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lalu melihat sekeliling, agak terkejut menemukan bahwa semua orang telah pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia kabur bergerak, menuju ke kejauhan untuk menemukan sebuah gua. Begitu dia menemukan lokasi yang cocok, dia menghasilkan beberapa kristal Earth Flame dan mulai mengarang. Dia memiliki formula pil dalam pikiran, yang dia ikuti berdasarkan pemahamannya tentang Bane Beasts. Selain tanaman obat, ia menambahkan darahnya sendiri. Khawatir itu mungkin tidak cukup, ia menyerukan prinsip saling menambah dan menekan untuk menyesuaikan hal-hal dengan sempurna. Dia menghabiskan 4 jam meramu, setelah itu tungku pil mulai bergemuruh. Ketika suara mereda, pil obat muncul. Bai Xiaon meraihnya dan berangkat untuk mencari Bane Beasts. Setelah menemukan satu, dia membuang pil obat, tetapi kecewa menemukan bahwa itu tidak memiliki efek apapun. Ini tidak benar. Apa yang salah? Beberapa hari berikutnya,
dia menghabiskan lebih banyak waktu meneliti Bane Beasts. Pada saat itu, sudah 20 hari sejak pembukaan Valen Sword Abyss. Sebagian besar murid dari 4 sekte telah mencapai kedalaman dunia, dan berada di berbagai daerah yang berperang dan membunuh Bane Beast. Sekte aliran darah benar-benar kuat, dan sangat ganas. Sekte aliran mendalam dan sekte aliran roh hampir seimbang, dengan pil sekte aliran menjadi yang terlemah di antara mereka semua. Bahkan ada perkelahian yang pecah antara beberapa top dipilih dari berbagai sekte. Pertarungan yang paling penting adalah ketika Ghost Fang bertarung dengan Ninisles dari sekte arus besar. Itu berlangsung sepanjang hari, dan mengguncang segala sesuatu di daerah itu. Pada akhirnya, Ninisles terluka parah dan melarikan diri. Setelah keluar sebagai pemenang, Ghost Fang kemudian dikenal sebagai satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk melawan Song Kuei. Gong Sunwaner dan Zhaoro bertarung beberapa kali, dan meskipun selalu ada pemenang dan pecundang, tidak ada yang berhasil membunuh yang lain. Shangguan Tianyo melakukan pertunjukan yang cukup. Di tengah-tengah membunuh Bane Beast, dia melihat Fang Lin, orang nomor satu yang terpilih dari Pil Stream Sect, dan keduanya bertarung sengit. Pada akhirnya, sulit untuk mengatakan siapa yang keluar di atas. Lagu kue dari Bloodstream Sekte seperti hantu bayangan. Dia tidak pernah menyerang siapapun, dan beberapa orang bahkan melihatnya. Adapun orang lain yang tercantum dalam informasi tentang sekte aliran darah, Su Xiaoshan, ia juga mulai membuat nama untuk dirinya sendiri. Orang-orang merasa marah dengan banyaknya barang-barang magis yang dimilikinya. Ketika dia melepaskan mereka dalam pertempuran, setiap lawan yang dia lawan dibiarkan kaget. Seorang murid yang dengan cepat dikenal sebagai kuda hitam dalam kompetisi adalah Bei Han Lai dari Spirit Stream Sect. Tidak banyak informasi tentang dia telah tersedia untuk 3 sekte lainnya, dan karena itu, orang-orang menganggapnya sebagai terpilih. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ketika dia bertemu Lei Shan dari sekte aliran mendalam, pertempuran besar akan terjadi. Pada akhirnya, Bei Han Lai tampaknya berada pada level yang sama dengan Lei Shan, yang mengejutkan mengingat bahwa selain Ninisles, ia dianggap sebagai terpilih atas generasinya di sekte aliran mendalam. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan dalam pertarungan melawannya. Sebelumnya, dia hanyalah terpilih dari sekte Stream Roh. Baginya untuk dapat melakukan hal seperti itu membuat banyak orang terkejut. Selain gesekan dan pertempuran antara terpilih yang terkenal, ada banyak pertempuran sengit antara para murid lainnya. Orang-orang mati setiap hari, dan beberapa orang yang tidak beruntung dimakan oleh Bane Beast. Adapun para murid yang selamat dari semua pertempuran, koleksi energi Earthring mereka tumbuh. Segera, semakin sulit untuk menemukan Bane Beasts, yang berarti bahwa perkelahian antara para murid mulai semakin sengit. Orang-orang mengeroyok orang lain. Orang-orang memasang perangkap. Beberapa orang hanya membanjiri orang lain dengan kekuatan langsung. Segala macam taktik dilepaskan, sampai Valen Sword Abyss mulai beralih ke kekacauan. Mata merah karena orang berjuang bolak-balik dalam perjuangan untuk energi bumi. Tidak ada yang ingin menjadi orang terakhir yang mengumpulkan energi yang mereka butuhkan, dan semua orang ingin menjadi yang pertama. Bai Xiaon menyadari suasana pembunuhan di sekitarnya. Namun, dia tidak banyak keluar. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya melakukan penelitian atau meramu obat-obatan. Bahkan masih, dia berlari ke mayat 17 murid Spirit Stream Sect. Setiap kali dia melakukannya, dia akan dengan hati-hati menyimpan mayat-mayat itu di dalam tasnya untuk dibawa kembali ke sekte. Ketika dia pergi mencari Bane Beast, dia melakukan pekerjaannya secepat mungkin. Dia akan menyerang seperti kilat, mengambil Bane Beast, dan kemudian membawanya pergi untuk belajar. Setelah itu, dia akan kembali meramu. Bahkan sebelum dia menyadarinya, botol daunnya berisi cairan kelabu sekitar sepertiga penuh. Namun, dia tidak memperhatikan hal itu. Dia sebagian besar fokus pada meramu. Pada titik ini, dia telah gagal puluhan kali. Pada beberapa kesempatan, ia gagal 5 atau 6 kali dalam satu hari. Namun, dia tidak menyerah. Ketika ia menjadi lebih akrab dengan anatomi dari Bane Beasts, ia perlahan-lahan menjadi gila. Pada satu titik, ia bahkan secara pribadi pergi untuk mengamati bagaimana Bane Beast akan membunuh seorang pembudidaya. Pada titik itu, ia menyadari bahwa serangan itu bukan fisik, melainkan penyerapan kekuatan hidup. Tiba-tiba, semua pengalaman dan penelitiannya sampai saat itu bersatu menjadi pencerahan. Dia dengan cepat memilih gua gunung terpencil dan mulai meramu, matanya benar-benar merah. Sesi ini berlangsung selama 5 hari, selama itu dia tidak menginjakkan kaki di luar. Dia gagal puluhan kali. Namun, pada malam hari-hari kelima, ketika langit menjadi gelap dan pertempuran memenuhi tanah di sekitarnya, suara gemuruh yang kuat mulai memancar dari tungku pilnya, menyebar untuk mengisi setengah dari seluruh dunia pedang Valen. Boom! Itu seperti halilintar yang meriah, menghancurkan bumi yang menyebar ke segala arah. Yang mengejutkan, awan hitam muncul di atas gua, yang berdenyut dengan untaian energi putih. Semua murid dari 4 sekte yang berada di bagian dunia pedang yang jatuh itu melihat ke arah tempat Bai Xiaon meramu obat. Semua orang benar-benar terkejut.
Ghost Fang telah berada di tengah-tengah ngebut di tugas ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh, dan matanya berkilauan. Di lokasi lain, Song Kuei berada di depan dinding batu yang tidak mencolok, mempelajarinya dengan cermat. Ketika dia mendengar suara itu, matanya melebar. Suara apa itu? Su Xiaoshan dari Bloodstream Sekte merasa hatinya mulai berdebar. Apakah harta yang berharga muncul di dunia? Dengan mata melebar, dia menambah kecepatan, menuju ke arah suara. Lei Shan dari Soundstream mendalam relatif dekat dengan sumber suara, dan sama tertariknya dengan Su Xiaoshan. Mata bersinar dengan kegembiraan dan keingintahuan, dia melesat ke arah suara. Gemuruh-gemuruh yang aneh tidak hanya menarik perhatian para pembudidaya. Itu juga menarik, Bane Beasts. Dan juga, di beberapa lokasi misterius di dunia pedang jatuh, itu menarik perhatian, Bane Souls. Chapter 148. Di separuh dunia pedang Valen yang terkena dampak, daerah yang tak terhitung jumlahnya mulai mendistorsi dan memutar. Tampaknya seolah-olah Bane Beast yang tertidur tak terhitung jumlahnya di udara itu sendiri tiba-tiba terbangun oleh tabrakan guntur. Entah bagaimana, mereka bisa merasakan obat roh Bai Xiaon, dan gemetar, perlahan membuka mata mereka. Meskipun ada murid dari 4 sekte di beberapa daerah di mana Bane Beast mulai bangun, sebagian besar daerah tanpa pembudidaya. Begitu Bane Beast membuka mata iblis mereka melihat ke arah Bai Xiaon, memancarkan keserakahan dan kegilaan. Beberapa saat kemudian, lolongan yang tak terhitung merobek udara. Riak menyebar melalui dunia pedang yang jatuh seperti gelombang di atas air, mengaduk Bane Beast, yang mulai mengalir dengan kecepatan tinggi di udara. Namun, yang lebih mengejutkan daripada Bane Beast adalah apa yang terjadi di lokasi tertentu di mana Bane Beast tidak berani masuk. Di sana, banyak sosok bayangan mulai muncul dari udara tipis. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Yang termuda dari mereka semua adalah seorang gadis kecil berpakaian putih. Di tangannya ada cengkeraman beruang tanpa kulit yang berwarna darah. Mereka melayang di sana dengan tatapan kosong di mata mereka, disertai dengan berbagai binatang buas aneh yang bukan asli tanah Heavenspan. Mereka Bane Souls. Semua makhluk hidup yang telah dibunuh oleh pedang besar ini selama keberadaannya di luar langit dipengaruhi oleh penduduk bumi dan berubah menjadi jiwa-jiwa tak bernyawa ini. Mereka aneh dan penuh teka-teki sampai ekstrim, dan tampaknya, bukan orang-orang dari tanah Heavenspan. Mereka datang dari daerah legendaris di luar langit, lokasi yang abadi. Sekarang mereka tersebar di berbagai daerah terpencil di dunia pedang yang jatuh, di tempat-tempat di mana Bane Beast tidak berani bahkan mendekati. Pada saat ini, banyak tokoh seperti itu melangkah keluar dari udara tipis untuk muncul di tempat terbuka. Beberapa dari mereka mengenakan jubah kuno, beberapa mengenakan baju perang, dan beberapa memiliki kulit yang terbuat dari sisik bukan daging. Mereka tampak aneh. Kebanyakan dari mereka dimutilasi dengan buruk, seolah-olah dari luka perang. Ada yang kehilangan lengan, ada yang sebagian dipenggal, ada yang luka menganga di dada mereka. Ketika mereka muncul, kabut hitam berdenyut keluar dari mereka ke segala arah. Semua Bane Souls memiliki ekspresi kosong. Mereka tidak memiliki kesadaran atau kenangan. Dimanapun mereka lewat, Bane Beast akan dibiarkan gemetar, dan akan gemetar ketakutan ketika mereka lewat. Setiap Bane Beast yang cukup sial untuk benar-benar disentuh oleh salah satu Bane Souls akan langsung dihancurkan dan hilang menjadi nol. Bane Souls yang berbentuk binatang itu sangat aneh, seolah-olah mereka telah disatukan dari bagian-bagian makhluk yang berbeda. Bane Souls mulai melayang di udara, menambah kecepatan sampai mereka bergerak sangat cepat. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka saat mereka langsung menuju ke Bai Xiaon. Sejumlah besar dari mereka berkumpul padanya dari segala arah. Ketika mereka lewat, beberapa murid dari 4 sekte menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Mereka melihat udara beria ketika Bane Beast yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan pada awalnya, banyak murid yang gembira bergegas ke depan untuk mencoba membunuh mereka. Tapi segera, kulit kepala mereka mulai tergelitik ketika mereka menyadari bahwa ada terlalu banyak gerombolan mereka, seperti gelombang Bane Beasts. Apa yang sedang terjadi? Surga. Bane Beast biasanya sangat sulit ditemukan. Kenapa tiba-tiba ada banyak dari mereka? Sesuatu pasti telah terjadi. Sialan. Itu bukan Bane Beast, itu Bane Soul. Tangisan takjub mulai berdering di seluruh dunia pedang yang jatuh. Segera setelah para murid menyadari bahwa ada Bane Soul yang terbang di antara Bane Beast, mereka mulai melarikan diri. Bane Soul itu menakutkan, dan para tetua dari 4 sekte besar telah berulang kali memperingatkan semua murid mereka tentang keberadaan mereka di dalam jurang pedang jatuh. Dalam situasi apapun Bane Souls tidak boleh diprovokasi. Mereka harus dihindari bagaimanapun caranya. Bahkan Bane Soul tertarik pada apapun yang ada di arah itu. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Mari kita ikuti dari jauh dan memeriksanya. Para murid mulai mengikuti gelombang Bane Beasts dan Bane Souls, baik sendirian atau dalam kelompok antara 3 hingga 5. Pada titik ini, setengah dari seluruh dunia pedang Valen benar-benar terguncang oleh 9 jilatan guntur yang diciptakan oleh obat roh Bai Xiaon.
Di dalam gua gunung, Bai Xiaon duduk di sana tampak agak kurus, rambutnya acak-acakan saat dia menatap tungku pil. Dengan setiap ledakan gemuruh, lebih banyak retakan akan menyebar di permukaan tungku. Setelah ledakan ke-9, tungku pil tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian meledak, mengirimkan pecahan menembak ke segala arah. Pada saat yang sama, 4 sinar cahaya hitam misterius muncul. Bai Xiaon telah dipersiapkan untuk hal seperti itu terjadi. Dia langsung melepaskan seni kontrol violet kicau drone, menciptakan bidang kontrol yang tak terlihat di daerah yang memungkinkannya untuk dengan cepat mengamankan 4 obat roh yang telah berusaha melarikan diri. "Kamu pikir kamu bisa pergi?" katanya dengan bangga. Melihat ke bawah pada 4 pil obat dengan mata yang bersinar, dia bergegas menuju mulut gua untuk melihat apakah mereka akan bekerja pada Bane Beasts. Namun, begitu dia muncul, ekspresinya berkedip, dan dia mundur selangkah, hanya menghindari ekor kalajengking hitam yang mengiris udara di tempat di mana dia baru saja berdiri. Sesaat kemudian, kalajengking hitam sepanjang 3 meter muncul dari udara tipis, matanya menyala kegilaan dan keserakahan saat menatap 4 pil obat di tangan Bai Xiaon. Kemudian, ia menerjang maju. Mengingat keganasan gerakannya, itu tidak tampak seperti Bane Beast tingkat rendah. Itu adalah binatang tingkat menengah, seperti beruang dari sebelumnya. Mata berkilauan, Bai Xiaon mengulurkan tangan kiri ini, bergerak seperti kilat saat ia meraih ekor kalajengking. Lalu dia menabrak dinding batu gua. Pada saat yang sama, ia mengirim beberapa kekuatan spiritual ke tubuh kalajengking, ke titik terlemahnya, yang ia hancurkan. Kalajengking itu bergerak, dan kemudian menjadi lemas dan mulai memudar, berubah menjadi energi Earthring yang dikumpulkan dengan cepat oleh Bai Xiaon. Seorang kultivator biasa tidak akan pernah bisa berurusan dengan Bane Beast tingkat menengah dengan mudah. Itulah sebabnya anggota senior sekte telah memperingatkan para murid tentang mereka. Bai Xiaon berbeda, meskipun setelah mempelajari hampir 100 Bane Beast, dia sangat mengenal kelemahan mereka, dan bisa membunuh mereka dengan mudah. Pil baru saja keluar dari tungku dan mereka sudah menarik perhatian Bane Beasts. Hahaha, pil obat Bai Xiaon adalah sukses. Bai Xiaon dengan penuh semangat merenungkan apakah akan melakukan peningkatan semangat pada pil. Ketika tiba-tiba, banyak riak mulai menyebar di daerah itu sebagai satu Bane Beast demi satu muncul. Sangat banyak. Baiklah, itu sudah lebih dari cukup. Hahaha. Pada tingkat ini, Bai Xiaon pasti akan menjadi yang pertama mencapai yayasan pendirian. Bai Xiaon sangat bersemangat sampai dia hampir mulai menari di tempat. Tepat ketika dia akan menuai panen melimpah, ekspresinya berkedip, dan matanya melebar ketika dia melihat sosok terpenggal sebagian di kejauhan. Dia mengenakan jubah abu-abu panjang, dan satu mata yang tertinggal di wajahnya memiliki ekspresi kosong. Dia melayang di udara, kepalanya sedikit berkedut. Akhirnya, dia menatap Bai Xiaon, dan tiba-tiba, ekspresinya berubah. Tiba-tiba dia tampak dipenuhi dengan kerinduan. Mata terkunci pada Bai Xiaon, atau lebih tepatnya, pil obat di tangannya, ia mulai bergerak maju. Bane Beast di daerah itu semua gemetar saat melihatnya, dan bahkan tidak berani bergerak. Ketika sosok itu melaju, dia memukul 7 atau 8 Bane Beast dalam proses, menyebabkan mereka menjerit dan kemudian meledak. Bane Soul. Pil-pil itu bahkan menarik mereka. Yah, setidaknya itu hanya satu dari ya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Bane Soul lain muncul lebih jauh di kejauhan. Yang ini kehilangan lengannya, dan memiliki rambut acak-acakan. Itu memakai satu set baju besi bobrok, dan juga menatap penuh kerinduan pada Bai Xiaon saat melaju ke arahnya. Hal-hal belum berakhir. Seorang lelaki tua muncul dari kejauhan, dengan luka besar menganga di perutnya. Dia juga mulai langsung menuju Bai Xiaon. Kulit kepala Bai Xiaon mulai tergelitik ketakutan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengambil langkah seolah-olah melarikan diri, hanya untuk menemukan keterkejutannya bahwa tidak hanya ada 3 atau 4 atau 5 Bane Souls di daerah itu, ada segerombolan seluruh. Riak memenuhi daerah itu ketika banyak Bane Soul muncul dalam suksesi cepat, mata mereka berkilau karena kerinduan. Wajah Bai Xiaon kehabisan darah ketika ia merenungkan bagaimana rasanya menjadi terkoyak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia ingin menangis, tetapi saat ini tidak ada air mata. Pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Dia tidak punya keinginan untuk menghadapi Bane Soul begitu banyak. Bahkan anggota generasi senior dari 4 sekte kemungkinan akan binasa di tangan Bane Souls ini, apalagi para murid kondensasi Qi. Namun, pada saat Bai Xiaon dibuat untuk melarikan diri, Bane Soul semua menatapnya dan berteriak. Kekuatan dalam suara mereka menyebabkan Bane Beast bergetar lebih keras. Getaran mengalir melalui Bai Xiaon, dan dia terhuyung-huyung di ambang ketidaksadaran saat dia terhuyung mundur. Rasanya seperti dia baru saja dipukul dengan palu, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia mulai gemetar ketakutan. Menjerit, dia menggigit lidahnya, menggunakan rasa sakit untuk tetap terjaga saat dia terbang. Keringat dingin muncul di sekujur tubuhnya ketika sayap muncul di belakang wajan hitam di punggungnya.
Dengan itu, ia melepaskan semua kecepatan yang bisa dikerahkannya, berubah menjadi serangkaian bayangan yang melesat ke kejauhan. Namun, Banishol terbang juga meningkatkan kecepatan mereka. Dalam sekejap mata, lusinan Banishol terdekat mengambil penerbangan untuk mengejar Bai Xiaon. Salah satu Banishol tercepat adalah yang dipenggal sebagian yang muncul lebih dulu. Namun, selain yang itu, ada seorang gadis berpakaian putih. Meskipun dia tidak berteriak seperti yang lain, wajahnya sangat dingin dan menyeramkan, dan matanya yang kosong berkilauan dengan kerinduan yang kuat. Ketika para murid dari 4 sekte yang telah mengikuti melihat apa yang terjadi, kulit kepala mereka kesemutan. Itu terutama berlaku bagi para murid sekte Stream Roh. Beberapa dari mereka dengan cemas berusaha membuat Bunny Souls berhenti mengejar Bai Xiaon, tetapi Bunny Souls sepenuhnya dan benar-benar fokus, dan mengabaikan segala hal selain dirinya. Membantu. Mereka berusaha membunuhku. Bai Xiaon melarikan diri untuk hidupnya, berteriak di bagian atas paru-parunya. Air mata mengalir keluar dari sudut matanya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pil obat yang telah dia buat untuk menarik Bane Beast akan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menyeret Bane Souls ke dalam gambar. Sialan. Aku pasti telah membuat kesalahan dalam ramu dan menghasilkan pil aneh lain. Bane Souls semakin dekat, dan tampaknya semakin beralih ke kegilaan saat mereka mengejarnya. Bai Xiaon akhirnya mengertakkan gigi dan, sakit hati, melemparkan salah satu dari 4 pil obat jauh ke kejauhan. Pada saat itu, Bane Soul menggigil, dan kepala mereka berputar. Kemudian, kebanyakan dari mereka mati setelah pil obat yang baru saja dia lempar. Bai Xiaon akhirnya bisa benar-benar melarikan diri. Tidak jauh dari situ, dia melihat dari balik bahunya, menggigil. Di belakangnya, Bane Soul sedang berebut pil obat. Yang mengejutkan, orang yang akhirnya mendapatkan pil pada akhirnya adalah gadis berpakaian putih, yang melemparkan pil itu ke mulutnya segera setelah dia merebut kendali atas pil itu. Pada saat itu, kekosongan di mata gadis itu sedikit memudar. Cahaya aneh muncul, dan ekspresinya berubah lebih dingin. Untuk suatu alasan, dia tiba-tiba tampaknya memiliki kecerdasan. Perlahan, gadis itu berbalik untuk melihat Bai Xiaon. Ketika mata mereka bertemu, kulit kepala Bai Xiaon mulai kesemutan sehingga rasanya seperti akan meledak. Pada saat yang sama, suara samar dan aneh ditransmisikan ke telinganya. Ayo mainkan denganku, kakak. Semua rambut di tubuh Bai Xiaon berdiri. Berbalik, dia melarikan diri secepat mungkin. Chapter 149. Itu bukan Bunny Soul, itu hantu jahat. Jantung berdebar kencang karena ketakutan, Bai Xiaon melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat yang lalu, ketika tatapannya bertemu dengan gadis muda itu, dia langsung dipenuhi dengan sensasi krisis yang mematikan. Perasaan itu begitu kuat sehingga rasanya seperti setiap inci dagingnya dan setiap tetes darahnya menjerit ketakutan. Dia dipenuhi dengan firasat bahwa jika dia berlari lebih lambat, dia akan mati. Perasaan maut itu membuatnya gemetar, terengah-engah, matanya merah saat ia mendorong maju lebih cepat dan lebih cepat, terbang semakin dalam ke kedalaman dunia pedang yang jatuh. Hari berikutnya, dia melihat dari balik bahunya untuk memastikan bahwa dia tidak dikejar oleh Bunny Soul, terutama gadis kecil itu. Ketika dia melihat bahwa dia sendirian, dia menghela nafas panjang. Namun, ketakutan masih melekat di hatinya mengenai peristiwa hari sebelumnya. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang gadis berpakaian putih itu. Pikirnya, cemberut sedih. Awalnya dia terlihat seperti Bunny Soul lainnya, tapi setelah dia memakan pil aneh itu, auranya benar-benar berubah. Di mana tepatnya aku salah dengan pil itu? Dia berpikir untuk menyerah pada ide itu, tetapi kebenarannya adalah pil obatnya telah menarik Bane Beasts. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Sambil menggertakkan giginya, dia pergi mencari lebih banyak Bane Beasts untuk diteliti. Pada saat yang sama, ia mempelajari formula obat yang digunakannya. 3 hari kemudian, setelah melakukan beberapa penyesuaian, ia menguatkan dirinya dan sekali lagi mengeluarkan tungku pil untuk mulai meramu. Kali ini, tidak ada guntur atau tanda-tanda aneh lainnya. 4 pil obat violet muncul, yang dengan hati-hati dia bawa keluar untuk menguji, mempersiapkan sebelumnya untuk apa yang harus dilakukan jika Bane Soul muncul. Segera, riak memenuhi daerah itu sebagai satu Bane Beast demi satu muncul. Namun, Bai Xiaon tidak berani mengambil tindakan terhadap mereka. Dia terbang dengan kecepatan tinggi, dan kemudian mempelajari daerah itu dengan cermat. Tak lama, pil obat telah menarik lebih dari 20 Bane Beast, dan tidak ada Bane Soul tunggal muncul. Akhirnya, Bai Xiaon menghela nafas lega, dan bahkan mulai bersemangat. Itu berhasil. Serunya, tertawa keras. Saat dia melepaskan jimat kertas yang telah dia tancapkan pada dirinya sendiri, cahaya dari perisai memudar, dan dia bergegas ke Bane Beasts. Segera, pedang kayunya berubah menjadi sinar cahaya saat pertempuran dimulai.
Satu Bane Beast demi satu jatuh dalam kematian, dan mata Bai Xiaon bersinar dengan kegembiraan liar saat aliran energi penduduk bumi mengalir ke botol daonya. Setelah membantai seluruh kelompok, dia melihat dengan puas pada cairan abu-abu di dalam botol. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah menambahkan lebih banyak cairan ke dalam botol daripada yang dia miliki dalam beberapa hari terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, dia menuju ke daerah lain. Di sana, dia membuang pil obat lain dan benar saja, Bane Beasts mulai berduyun-duyun ke daerah itu. Tertawa sepenuh hati, Bai Xiaon segera mulai menebangnya. Waktu berlalu. Karena pil obat, cairan abu-abu dalam botol Bai Xiaon Dao terus menumpuk pada tingkat yang mengejutkan. Sekarang dia mengumpulkan energi Earthring jauh lebih cepat daripada orang lain. Beberapa hari kemudian, sudah sebulan penuh sejak Bai Xiaon memasuki dunia pedang yang jatuh. Adapun botol daunnya, sekarang 80% penuh dengan energi Earthring. Tinggal 20% lagi. Pikirnya, lebih bersemangat dari sebelumnya. Dia tidak yakin bagaimana orang lain melakukan upaya pengumpulan mereka, tetapi dia meragukan banyak dari mereka telah melampaui dirinya. Namun, menjadi perfeksionis seperti dia, pada titik inilah dia memutuskan bahwa hal terbaik akan mampu mengisi 10% dalam satu tembakan. Aku butuh lebih banyak Bane Beast. Menjilati bibirnya, dia menuju lebih jauh ke dunia pedang jatuh sampai dia menemukan dataran terbuka lebar. Di sana, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mengeluarkan dua pil obat. Berharap untuk menarik Bane Beast lebih banyak dari sebelumnya, dia menghancurkan pil dan kemudian menyebarkannya. Tidak butuh waktu lama sebelum udara berdesir saat banyak Bane Beast muncul. Bai Xiaon segera mulai menyerang mereka, menyebabkan ledakan gemuruh untuk mengisi daerah tersebut. Setiap Bane Beast yang dia bunuh menyebabkan energi Earthring mengalir ke botol daunnya. Karena bagaimana dia telah menghancurkan pil, dan juga karena posisi menguntungkan yang telah dia pilih, yang dekat dengan bagian terdalam dari dunia pedang jatuh, ada banyak Bane Beast tertidur di daerah itu. Segera, itu bukan lusinan kelompok yang berkumpul di daerah itu lebih dekat ke 100. Hampir semua dari mereka adalah tingkat menengah, dengan beberapa di sini dan di sana yang tingkat tinggi, tipe yang biasanya membutuhkan seluruh kelompok terpilih untuk dikalahkan. Kecepatan Bai Xiaon dalam membunuh Bane Beast tidak dapat menyamai kecepatan yang baru muncul di tempat kejadian. Segera, ada 200 orang berkumpul di daerah itu, dan jumlah mereka hanya terus bertambah. Setiap kultivator yang berhasil melihat sejumlah besar Bane Beast akan menjadi liar dengan sukacita. Bahkan, beberapa murid dari 4 sekte benar-benar memperhatikan apa yang terjadi, dan berkumpul di pinggiran untuk mengambil binatang apapun yang mereka bisa. Salah satunya adalah seorang pria muda yang menyerang dengan kejam, dan segera menyebabkan keributan di antara murid-murid Pilstream sekte terdekat. Akhirnya, Bai Xiaon memperhatikannya, dan mengenalinya sebagai orang nomor satu yang dipilih dari Pilstream Sect, Fang Lin. Bai Xiaon tidak terlalu senang bahwa dia telah menarik semua Bane Beast ini ke sini hanya untuk meminta orang lain membantai dan mengambilnya. Namun, mengingat bahwa ia bahkan tidak dapat mengimbangi jumlah yang terus bertambah, ia hanya memberikan harum dingin dan kemudian mengabaikannya. Secara bertahap, sekelompok lebih dari 40 pembudidaya telah berkumpul di daerah tersebut. Hanya pada titik itulah mereka berhasil sejajar dengan Bane Beast. Gembira, mereka mulai bergabung untuk membuat segalanya berjalan lebih cepat. Itu terutama benar dari beberapa murid sekte Stream Roh. Ketika mereka mendekati Bai Xiaon, dia memastikan untuk merawat mereka, memastikan bahwa panen mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bai Xiaon dengan penuh semangat menyaksikan cairan Earthring yang menumpuk di botol daonya. Segera, itu 90% penuh. Namun, pada saat yang tepat itulah lebih dari 10 sinar cahaya tiba-tiba muncul di udara. Mereka mengenakan jubah yang cocok, jubah dari sekte aliran mendalam, dan memimpin mereka adalah seorang lelaki kekar yang dikelilingi oleh listrik yang berputar-putar. Wajah para murid di sekitarnya berkedip, kecuali wajah Fang Lin. Dia hanya terus membantai Bane Beast, bahkan tidak peduli untuk melihat ke belakang. Lei Shan, nomor 2 terpilih dari sekte aliran mendalam. Sialan. Jika dia datang sendiri, itu mungkin bukan masalah besar, tapi lihatlah berapa banyak orang yang dia miliki bersamanya. Bahkan ketika semua orang melihat dengan ekspresi campuran, Lei Shan melirik semua Bane Beast, dan matanya bersinar dengan gembira. Dia telah mendengar dari beberapa murid aliran Deep Sekte sesama bahwa gelombang aneh Bane Beast telah muncul, itulah sebabnya dia bergegas ke arah ini. Hanya 40% botol aku yang kosong. Saat penuh, aku dapat membentuk kristal tangkap Earthring. Aku mungkin bisa melakukan itu dengan membunuh semua Bane Beast ini di sini. Lei Shan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Ketika murid-murid aliran yang sangat dalam sekte di sisinya menyadari apa yang ingin dia lakukan, salah satu dari mereka, seorang pemuda berwajah panjang, tertawa kecil dan melangkah maju. Dengarkan. Dia berteriak kepada para murid di daerah itu. Jika kamu bukan dari sekte aliran mendalam, segera kalahkan. Tempat ini adalah wilayah kita sekarang.
Para murid dari 3 sekte lainnya dipenuhi dengan kemarahan, sementara para murid aliran-aliran yang dalam mulai tertawa ketika mereka bergabung dengan kelompok Lei Shan. Pada saat itu, mereka kira-kira 30 kuat. Di bawah kepemimpinan Lei Shan, kelompok 30 yang bersiap-siap mengusir semua orang, dan bertarung dengan kekuatan mematikan melawan siapapun yang menentang. Kekacauan dengan cepat terjadi. Kamu memiliki 10 napas waktu untuk keluar dari sini, dan tinggalkan botol dao kamu. Jika kamu tidak ingin pergi, maka bersiaplah untuk kehilangan nyawamu. Ketika murid-murid sekte Stream mendalam memandangi mereka, murid-murid sekte aliran darah bertukar pandang dan kemudian mulai jatuh kembali. Sebagian besar aliran darah sekte sendiri, seperti serigala tunggal, dan tidak ingin memprovokasi Lei Shan. The Pale Stream murid sekte sedikit kehilangan, dan tidak punya pilihan lain selain mundur. Lei Shan ragu-ragu sejenak ketika dia menyadari bahwa Fang Lin ada di kerumunan. Dia masih curiga bahwa pembantaian ajaib yang mengerikan yang telah dilakukan sebulan sebelumnya telah dilakukan oleh Fang Lin, dan dengan demikian, tidak ingin memprovokasi dia. Karena sifat mengerikan dari medan perang yang dia temui, dia memutuskan untuk membiarkan para murid Pale Stream sekte pergi. Adapun Fang Lin, dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya secara pribadi. Saat sekte aliran darah dan pilek sekte aliran melarikan diri, murid-murid sekte aliran roh berbalik untuk melihat apa yang akan dilakukan Bai Xiaon. Bai Xiaon marah, tetapi kelompok yang dipimpin oleh Lei Shan terlalu besar. Dia hanya memiliki sekitar 10 orang di sisinya, dan jika mereka berkelahi, dia tahu bahwa sementara dia mungkin bisa keluar tanpa cedera, mereka akan memiliki waktu yang lebih sulit. Kemungkinan akan ada banyak cedera serius dan bahkan kematian. Baiklah, ayo pergi, katanya. Bagaimanapun, ini hanyalah banjir binatang buas. Paman sekte kamu akan memulai yang lain untuk kamu. Sambil menggertakkan giginya, ia baru saja akan pergi ketika Lei Shan melihat ke atas dan tiba-tiba tertawa. Para murid sekte aliran darah itu ganas, dan dia tidak memiliki keinginan untuk berurusan dengan mereka. Adapun Fang Lin dari Pale Stream Sect, ia juga memilih untuk menjauhi dia. Tetapi ketika datang ke sekte Stream Roh, begitu dia menyadari itu adalah Bai Xiaon yang dia hadapi, serta beberapa murid biasa, dia mengingat informasi dari sekte tentang Bai Xiaon, dan ekspresinya menjadi salah satu cemoohan. Kalian orang-orang dari Spirit Stream Sekte bisa pergi, katanya, matanya berkedip dengan niat membunuh, tapi botol dao kamu tetap di belakang. Patuh, atau bahkan tidak berpikir untuk pergi. Wajah para murid Spirit Stream Sect jatuh, dan kemarahan Bai Xiaon bertambah. Kamu ingin mencuri binatangku dan kemudian merampok botol daoku. Kalian semua hanyalah pengganggu. Dengan mendengus dingin, Lei Shan mulai terbang menuju para murid sekte Stream Roh, bergabung dengan sisa sekte Stream mendalam, yang tertawa terkekeh-kekeh. Jika kamu diganggu, kamu harus menyalahkan fakta bahwa kamu tidak memiliki ahli yang kuat di pihak kamu. Sekte Paman Bai. Sekte Paman Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para murid Spirit Stream Sekte gemetar dalam kecemasan, dan mata Bai Xiaon benar-benar memerah. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kanannya, yang di dalamnya bisa dilihat pil obat hitam, pil yang sama yang bisa menarik Bane Souls. Ekspresi muram, mata merah, dia berpaling ke murid sekte Stream Roh dan berkata, tunggu sampai aku membuang pil obat ini, dan kemudian kalian, namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, murid-murid Spirit Stream Sekte sekitarnya tersentak, teror di wajah mereka jauh melebihi teror mereka ketika melihat sekte Stream mendalam mendekat. Mereka segera mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Apakah itu pil afrodisia legendaris? Surga. Tidak heran dia bisa mengendalikan Bane Beast. Sekte Paman Bai adalah dewa. Satu-satunya hal yang menentukan apakah pil itu bekerja pada Bane Beast adalah apakah sekte Paman Bai menginginkannya atau tidak. Mari kita pergi dari sini. Jika kita terlalu lambat, kita mati. Chapter 150. Sekte Stream Roh melarikan diri dalam teror hina. Sekte aliran yang dalam ingin memblokir jalur mereka, tetapi tidak ada ancaman yang dapat menyebabkan mereka bergetar seperti pil obat Bai Xiaon. Rahang Bai Xiaon jatuh saat melihat teman-teman muridnya melarikan diri dengan cara seperti itu. Khawatir bahwa dia telah mengeluarkan pil yang salah, dia melihat ke bawah untuk mengkonfirmasi pil mana yang dia pegang. Bersihkan tenggorokannya, dia kemudian berteriak kuat ketika dia meluncurkan pil ke udara. Itu melonjak dan kemudian meledak, menjadi kabut hitam yang berputar-putar yang menyebar ke segala arah. Lei Shan mengerutkan kening, dan murid-murid sekte Stream mendalam menyebar, khawatir bahwa kabut mungkin beracun. Adapun Bane Beast di daerah itu, segera setelah mereka mencium bau pil obat yang hancur, mata mereka menyala dengan kegilaan, dan mereka mulai melolong. Pada saat yang sama, mata Lei Shan berkedip-kedip seolah-olah dengan kilat saat dia menyaksikan Bai Xiaon berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mendengus dingin, dia berkata, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tinggalkan botol dao kamu. Dengan itu, ia menjentikan lengan bajunya, menyebabkan guntur meledak, mendorong kabut hitam darinya. Kemudian dia menembak Bai Xiaon, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Petir menari di sekelilingnya,
dan api membakar di bawah kakinya. Saat dia mendekat, dia melambaikan jari kanannya ke udara. Gemuruh bisa terdengar ketika lautan api muncul, yang kemudian naik ke dinding besar yang menghalangi jalan Bai Xiaon. Di dalam dinding api, baut petir muncul yang kemudian menembak ke arah Bai Xiaon. Ketika murid-murid sekte aliran besar melihat ini, mata mereka berkilauan karena cemoohan. Sejauh yang mereka ketahui, Bai Xiaon bermimpi jika dia pikir dia bisa melarikan diri dari Lei Shan. Seorang kultivator yayasan yang jahat pernah mengejar tetua Brother Lei Shan selama 7 hari tetapi tidak pernah menangkapnya. Bahkan tetua 9 kepulauan memuji kecepatannya sebelumnya. Dan kemudian ada sihir petir apinya. Tetua Brother Lei Shan telah mencapai puncak. Tidak seorang pun di generasi ini yang bisa menandinginya. Bai Xiaon sedang mencari mati. Bahkan ketika sekte aliran mendalam mengejeknya, kecemasan Bai Xiaon meningkat. Dia tahu bahwa Bani Soul dapat muncul kapan saja, dan bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Melihat jalannya terhalang, matanya berkedip-kedip, dan dia menabrak petir yang masuk. Boom! Segera setelah petir bersentuhan dengan dia, mereka hancur menjadi percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Bai Xiaon, di sisi lain, tampaknya tidak memiliki tanda padanya. Dia terus ke dinding api, dan ketika dia menabrak itu meledak juga, dan dia melewati. Tidak mungkin, kata Lei Shan, matanya melebar karena tidak percaya dan kaget. Dia sangat akrab dengan teknik magisnya sendiri, dan yakin bahwa selain ini Ghost Fang, Song Kui dan Fang Lin, tidak ada murid kondensasi Qi yang bisa melewati petir nyalanya tanpa terluka. Namun, tanpa diduga, Bai Xiaon telah melakukan hal itu. Orang ini adalah, sebelum dia bisa selesai berbicara, sensasi krisis mematikan yang tak terlukiskan menyapu dirinya. Melihat dari balik bahunya, dia melihat udara berdesir di kejauhan ketika banyak Bani Soul muncul, bergegas ke arahnya dengan ekspresi kerinduan. Bani Souls, dia terkesiap. Saat dia bersiap untuk melarikan diri, hatinya dilanda teror maut. Ada banyak sekali. Surga. Tidak hanya ada 3 atau 4 Bani Soul yang mendekat. Udara berdesir dengan fluktuasi konstan ketika puluhan dari mereka mendekat, dengan lebih banyak lagi di belakang mereka. Dari tampilan itu, mungkin ada 100 total. Di antara Bani Souls adalah seorang gadis muda menyeramkan di gaun putih, memegang beruang. Matanya berputar-putar dengan cahaya dunia bawah, dan meskipun wajahnya tanpa ekspresi, Lei Shan dan puluhan murid aliran sekte yang mendalam bersamanya bisa mendengar suara berdecak di telinga mereka. Itu adalah tawa yang aneh dan menyeramkan yang langsung membuat jantung mereka berdebar kencang. Lebih jauh di antara kerumunan Bani Beast, mata Fang Lin melebar, dan dia mulai melarikan diri, terengah-engah. Bai Xiaon lebih jauh, berlari untuk hidupnya. Dia juga bisa mendengar tawa, dan itu membuat kulit kepalanya mati rasa karena ketakutan. Sayap muncul di belakang wajan hitam di punggungnya, dan dia meluncur dengan kecepatan tinggi. HMPH, kamu pikir kamu bisa mencuri Bani Beast aku? Itu adalah Bani Beast milik Lord Bai. Tidak ada yang bisa membawa mereka pergi. Dengan dengusan dingin, dia mendorong maju lebih cepat. Lei Shan menelan ludah, dan wajahnya benar-benar pucat. Karena tidak punya waktu untuk memperhatikan sesama murid di gerombolan binatang buas, ia melarikan diri. Sekitar waktu ini, gadis berpakaian putih itu melesat keluar dari gerombolan Bani Souls untuk menjadi yang pertama tiba di area tempat pil obat itu meledak. Di sana, dia menarik napas dalam-dalam, menyebabkan kabut hitam di sekitarnya tersedot melalui mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Pada saat yang sama, Bani Beast di sekitarnya mulai bergetar dan kemudian meledak, berubah menjadi abu. Adapun beberapa lusin murid aliran sek mendalam, tubuh mereka benar-benar di luar kendali mereka sendiri. Kabut putih mulai merembes keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka sendiri, dan dihisap oleh kabut hitam oleh gadis itu. Ayo bermain denganku, bros besar. Katanya. Wajahnya tidak lagi tanpa ekspresi. Bibirnya berkedut menjadi sesuatu seperti senyum, senyum menakutkan yang akan menyebabkan kultivator manapun yang melihatnya gemetar. Suaranya bergema di udara, seram tiada banding, bergema ke segala arah. Para murid dari sekte aliran yang mendalam merasa seolah-olah jiwa mereka dicabut dari tubuh mereka. Daging dan darah mereka layu, dan mereka menjadi seperti mayat kaku yang melompat ke sisi gadis itu, di mana mereka mulai bergerak dan menari seolah-olah mereka sedang bermain dengannya. Tubuh mereka layu dan anggota badan yang kaku memberikan pemandangan yang aneh, dan dari kejauhan, Lei Shan dan Fang Lin memandang dengan wajah pucat. Hati mereka bergetar, mereka mulai lari ketakutan. Bani Soul macam apa itu? Informasi sekte tidak mencantumkan apapun tentang Bani Soul seperti itu. Ia bahkan dapat berbicara. Itu tidak mungkin. Lei Shan dan Fang Lin sama-sama gemetar ketika mereka melarikan diri ke arah yang berbeda, menggunakan sihir penyelamat untuk melarikan diri secepat mungkin.
Banesou lainnya di sekitar gadis kecil itu tidak dapat menyerap kabut hitam, dan segera mereka menjadi tenang, dan mulai melayang tanpa tujuan dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Gadis kecil itu berdiri di sana di tengah-tengah mereka, tampak sangat aneh. Sekarang, matanya hitam pekat. Sejenak mengabaikan Lei Shan dan Fang Lin yang melarikan diri, dia perlahan berbalik ke arah Bai Xiaon melarikan diri. Kemudian bibirnya bergerak menjadi sesuatu yang hampir terlihat seperti senyum, dan dia terbang mengejar Lei Shan. Jauh di dunia pedang yang jatuh, Bai Xiaon terbang dengan kecepatan tinggi selama 2 hari sebelum akhirnya melambat. Gadis kecil berpakaian putih itu membuatnya gemetar ketakutan. Namun, begitu dia berpikir tentang bagaimana dia telah mengisi botol daunnya hingga lebih dari 90%, dia menyadari bahwa dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak energi Airtring untuk membentuk kristal penangkap Airtring. Oleh karena itu, ia mulai menggunakan pil obatnya dengan hati-hati untuk menarik lebih banyak Bane Beast untuk mengumpulkan sedikit energi bumi yang dibutuhkannya. 2 hari kemudian, dia telah mengumpulkan beberapa lusin Bane Beast di lokasi terpencil. Setelah membantai seluruh kelompok, botol daunnya benar-benar penuh dengan energi Airtring. Cairan abu-abu mulai menggelembung dan mendidih, lalu mengeras. Segera, suara retak bisa didengar, dan botolnya pecah. Kristal abu-abu terungkap, yang direbut Bai Xiaon. Hampir seketika, ia merasakan hubungan antara dirinya dan dunia di sekitarnya, resonansi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kristal ini seperti kunci yang membuka kunci penghalang antara dirinya dan dunia. Itu berhasil, serunya. Dia sekarang merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya bahwa jika dia menyerap energi yang cukup, dia akan dapat mencapai yayasan pendirian. Namun, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak melakukannya dengan sembarangan. Dia perlu menemukan tempat yang aman untuk menjalani proses itu. Lagi pula, jika seseorang mengganggu proses itu, menyebabkannya gagal, ia akan menyesal selama sisa hidupnya. Pendirian yayasan. Pendirian yayasan. Hahaha. Menekan kegembiraannya, dia akan memulai pencariannya untuk lokasi yang aman ketika tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin merambat di punggung dan lehernya. Tanpa memikirkannya, dia melihat dari balik bahunya, dan melihat sebuah wajah tepat di belakangnya. Itu adalah wajah seorang gadis kecil, bibirnya berubah menjadi senyum aneh. Segala sesuatu di sekitarnya tenang hening. Mata Bai Xiaon melebar, dan rambutnya mulai berdiri tegak. Api kekuatan hidupnya berkedip sedikit, ketika intuisinya mengatakan kepadanya bahwa gadis ini sangat berbahaya. Ayo mainkan denganku, kakak, katanya dengan suara seram. Pada saat yang sama, angin dingin bertiup, dan Bai Xiaon tiba-tiba menyadari bahwa gadis itu tidak lagi memegang beruang berwarna kulit tanpa darah itu. Dia memegang sesuatu yang lain, dan ketika Bai Xiaon menyadari apa itu, hatinya mulai berdebar. Itu adalah seorang pembudidaya kecil, berkulit seperti beruang itu. Meskipun pada awalnya tidak mudah diceritakan, itu tidak lain adalah Lei Shan. Nomor 2 agung yang dipilih dari sekte aliran mendalam ditahan di tangan gadis kecil ini. Jelas, dia juga tidak mati. Dia gemetaran karena rasa sakit, dan lidahnya telah dihapus, membuatnya tidak mungkin untuk berbicara. Mulut dan tenggorokan Bai Xiaon mengering, dan dia mulai mundur, gemetar secara fisik. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak tahu berapa lama gadis itu mengikutinya. Kakak punya sesuatu yang harus dilakukan sekarang, katanya, merasa seperti dia akan menangis. Kenapa kamu tidak mencari orang lain untuk bermain? Ada seorang pria bernama Song Kue, dan yang lainnya bernama Nini Slash. Oh benar ada juga Fang Lin. Kakakmu bisa bermain-main dengan mereka, oke. Namun, gadis itu terus maju padanya, tertawa. Ketika dia mendekati, dia tiba-tiba mulai bernapas dalam-dalam. Seketika, pikiran Bai Xiaon mulai berputar, dan dia merasakan kekuatan hidupnya bergerak, seolah-olah hendak dicabut darinya. Pada saat itu, orang lain benar-benar akan kehilangan kekuatan hidupnya. Tapi tubuh kedagingan Bai Xiaon sangat kuat. Cahaya perak dari teknik Forever Life Forever berkedip-kedip di perlawanan. Bai Xiaon menjerit menusuk saat sensasi kematian segera menyapu dirinya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pil aneh ketiganya dan melemparkannya ke kejauhan. Pada saat itu, mata gadis itu berkedip dengan cahaya misterius. Dengan senang hati mengabaikan Bai Xiaon, dia pergi mencari pil obat. Menghadapi pucat pasi, Bai Xiaon memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri secepat mungkin. Gadis itu tidak mengejarnya. Setelah mengambil pil obat, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dan matanya menjadi lebih hitam dari sebelumnya. Senyum aneh muncul di wajahnya saat dia menoleh untuk melihat ke arah mana Bai Xiaon melarikan diri.